Shalom. Renungan kali ini berjudul 3 Pengadilan Terakhir oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Kita menunjukkan bahwa penghakiman kekal Allah akan dilaksanakan dalam 3 pemandangan berturut-turut. Pemandangan pertama adalah penghakiman orang-orang percaya Kristen sebelum pengadilan takhta Kristus. Pemandangan kedua adalah penghakiman bangsa-bangsa lain atau non-Yahudi pada akhir masa kesengsaraan besar dilaksanakan di hadapan takhta kemuliaan Kristus. Pemandangan ketiga adalah penghakiman semua orang mati pada akhir kerajaan 1000 tahun dilaksanakan di hadapan takhta putih besar. Kita sudah mempelajari pertama dari 3 pemandangan ini. Penghakiman orang-orang Kristen sebelum pengadilan takhta Kristus. Sekarang kita akan melanjutkan pemandangan berikutnya. Penghakiman bangsa-bangsa lain atau non-Yahudi pada akhir masa kesengsaraan besar. Namun pertama, kita perlu mempelajari peristiwa-peristiwa penting yang mengarah pada penghakiman ini. Ini akan membantu kita mengerti kenapa Allah mentahbiskan penghakiman khusus yang disediakan hanya bagi bangsa-bangsa lain atau non-Yahudi. Paulus mengacu pada 3 kategori berbeda di mana Allah membagi umat manusia. Janganlah kamu menimbulkan syiak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani, maupun jemaat Allah. 1 Korintus 10 ayat 32. Orang-orang Yahudi adalah bangsa khusus yang dipisahkan keluar dari semua bangsa-bangsa lain oleh Allah untuk tujuan-tujuan dirinya sendiri. Gereja Allah terdiri dari semua orang-orang percaya sejati yang sudah dilahirkan kembali melalui iman dalam Yesus Kristus. Allah tidak memperhitungkan lagi kewarganegaraan asli mereka, apakah Yahudi atau bangsa lain. Mereka bangsa baru dalam Kristus. Kitab suci membuat jelas penghakiman yang kita sekarang pelajari di hadapan takhta kemuliaan Kristus akan diperuntukkan hanya bagi bangsa-bangsa lain atau non-Yahudi. Tidak ada seorang pun dari 2 kelompok lain akan hadir di sini untuk penghakiman. Tidak akan ada orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen. Fakta ini sepakat dengan pewahyuan kitab suci mengenai akhir zaman sekarang ini. Tidak akan ada orang-orang Kristen dalam penghakiman ini karena semua sudah melewati penghakiman khusus mereka sendiri sebelum pengadilan takhta Kristus. Tidak akan ada orang-orang Yahudi yang hadir pada penghakiman ini karena pada waktu ini Israel sebagai bangsa sudah melewati pengadilan khusus mereka. Semua orang-orang Yahudi yang lolos penghakiman khusus ini akan direkonsiliasi dengan Allah melalui pengakuan mereka Yesus sebagai juru selamat dan Mesias mereka. Urusan akhir Allah dengan bangsa Israel pada waktu ini akan melengkapi proses historikal penghakiman yang melaluinya ia sudah membawa mereka selama hampir 4.000 tahun. Penghakiman bangsa-bangsa lain atau non-Yahudi berikutnya akan menandai transisi dari historikal ke penghakiman kekekalan. Dalam mempelajari pengadilan khusus Israel ini, menolong memperhatikan 2 prinsip bagaimana Allah berurusan dengan umat manusia dalam memberkati dan dalam penghakiman. Ini bisa dengan singkat dinyatakan sebagai berikut. Pertama, prinsip berkat. Allah biasanya memberkati bangsa-bangsa lain melalui orang-orang Yahudi, namun ia memberkati orang-orang Yahudi secara langsung. Kedua, prinsip penghukuman. Allah biasanya menghukum orang-orang Yahudi melalui bangsa-bangsa lain, namun ia menghukum bangsa-bangsa lain secara langsung. 2 prinsip ini akan mengarahkan bagaimana Allah berurusan dengan umat manusia pada akhir zaman ini. Pertama, pada tahap-tahap akhir masa kesengsaraan besar, Allah akan menghakimi dan menghukum Israel untuk terakhir kali
sebagai satu bangsa melalui perantara bangsa-bangsa lain. Ketika penghakiman akhir Israel ini selesai, Allah sendiri akan mengintervensi secara langsung penghakiman atas bangsa-bangsa lain. Yeremia menggambarkan penghakiman akhir ini setelah mereka kembali sebagai bangsa ke negeri mereka Israel. Sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda, firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Inilah perkataan-perkataan yang telah difirmankan Tuhan tentang Israel dan tentang Yehuda. Sungguh, beginilah firman Tuhan, telah kami dengar jerit kegentaran, kedahsyatan, dan tidak ada damai. Cobalah tanyakan dan selidiki, adakah laki-laki melahirkan? Mengapakah setiap laki-laki kulihat tangannya pada pinggangnya seperti seorang perempuan yang melahirkan? Mengapakah setiap muka berubah menjadi pucat? Hai, alangkah hebatnya hari itu, tidak ada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Maka pada hari itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan mematahkan kuk dari tengkuk mereka dan memutuskan tali-tali pengikat mereka, dan mereka tidak akan mengabdi lagi kepada orang-orang asing. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka dan kepada Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Yeremia 30 ayat 3-9. Perhatikan urutan peristiwa-peristiwa di sini yang dinubuatkan Yeremia. Pertama, Allah akan membawa Israel kembali ke negeri mereka sendiri. Kedua, akan ada bagi Israel masa bahaya dan distres seluruh bangsa, lebih dahsyat daripada yang mereka lewati sebelumnya. Ketiga, Tuhan sendiri akhirnya akan mengintervensi melawan orang-orang asing, bangsa-bangsa lain musuh Israel, dan akan menyelamatkan Israel dari mereka. Keempat, kerajaan Israel akan direstorasi lagi di atas takhta Daud, di bawah pemerintah tertinggi Tuhan Yesus sendiri. Masa kerajaan yang direstorasi ini akan 1000 tahun. Pertemuan akhir zaman bangsa-bangsa lain melawan Israel dan intervensi langsung Tuhan mewakili Israel digambarkan dalam Zakharia. Maka pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Siapa yang mengangkatnya pastilah mendapat luka parah. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Zakharia 12 ayat 3. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun. Zakharia 14 ayat 2-4. Di sini lagi kita melihat bahwa zaman sekarang akan berakhir dengan serangan terpadu melawan Israel dan Yerusalem oleh bangsa-bangsa lain. Namun Tuhan sendiri akan mengintervensi menyelamatkan Israel. Intervensi ini akan mencapai puncaknya dengan kembalinya Tuhan Yesus Kristus ke Bukit Zaitun, titik di mana ia naik ke surga, dan dimulainya periode zaman sekarang ini. Akibat masa bahaya dan distres final bangsa Israel ini, semua elemen pemberontakan akan akhirnya disingkirkan keluar dari antara Israel, dan mereka yang masih hidup dari penyingkiran akhir ini akan direkonsiliasi dalam pertobatan dan kerendahan hati di hadapan Allah mereka. Penyingkiran akhir Israel ini digambarkan dalam Yehezkiel 20 ayat 37-38, di mana Tuhan menubuatkan dikumpulkannya kembali mereka di negeri mereka sendiri, dan digambarkan bagaimana ia akan berurusan dengan mereka di sana.
Aku akan membiarkan kamu lewat dari bawah tongkat gembalaku dan memasukkan kamu ke kandang dengan menghitung kamu. Aku memisahkan dari tengah-tengahmu orang-orang yang memberontak dan mendurhaka terhadap aku. Frasa yang digunakan di sini, membiarkan kamu lewat dari bawah tongkat, mengacu pada proses yang digunakan gembala untuk memeriksa masing-masing domba sebelum menerima mereka ke kandang. Sebagai hasil dari proses ini, semua pemberontak akan dipisahkan keluar dari Israel, dan mereka yang tinggal akan dibawa masuk ke dalam perjanjian baru dengan Tuhan melalui perjanjian baru dalam Yesus Kristus. Intervensi Tuhan melawan bangsa-bangsa lain yang mempersekusi dan rekonsiliasi akhirnya dengan Israel digambarkan lebih jauh dalam Zakaria. Maka pada waktu itu aku berikhtiar untuk memunahkan segala bangsa yang menyerang Israel. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam, dan akan meratapi Dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi Dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Zakaria 12 ayat 9 dan 10. Tuhan sendiri di sini berbicara dalam pribadi pertama mengenai Israel, dan Ia berkata, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Di sini satu dari nubuatan paling jelas dalam semua kitab suci mengenai penolakan dan penyaliban Kristus. Namun, pada poin ini, Israel akan akhirnya mengakui kesalahan besar mereka, dan dalam kesedihan besar dan pertobatan, mereka akan direkonsiliasi dengan Mesias mereka yang mereka sudah tolak begitu lama. Dalam perjanjian baru, Paulus menggambarkan rekonsiliasi final Israel dengan Allah. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Roma 11 ayat 26. Setelah Israel melewati api masa kesengsaraan besar dan direkonsiliasi lagi dengan Allah melalui Yesus Kristus, tidak akan ada kebutuhan lebih jauh bagi Allah untuk menghakimi mereka. Setelah itu, ketika Kristus mendirikan kerajaannya di bumi dan mengambil kursinya di atas tahta kemuliaannya, Ia akan menghakimi hanya bangsa-bangsa lain yang tetap hidup di bumi pada akhir masa kesengsaraan besar. Yesus memberi gambaran jelas mengenai penghakiman bangsa-bangsa lain. Matius 25 ayat 31-46. Tidak disebut bahwa ini perumpamaan, melainkan prediksi nubuatan langsung, di mana gembala mengurus domba-dombanya. Mari kita pelajari pemandangan pembukaannya. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Matius 25 ayat 31-33. Tujuan penghakiman berikutnya adalah memisahkan domba-domba atau mereka yang Allah terima dari kambing-kambing atau mereka yang Allah tolak. Domba-domba akan diterima dalam kerajaan yang Allah sudah persiapkan bagi mereka. Artinya, kerajaan 1000 tahun Kristus. Kambing-kambing akan menerima penghukuman akhir yang tidak dapat dibatalkan, yang dijatuhkan atas mereka, di mana mereka akan dibuang ke dalam api selamanya, yang dipersiapkan untuk Satan dan malaikat-malaikatnya. Bangsa-bangsa lain yang ditolak ini
akan dikirim bukan ke Sheol atau Hades, namun langsung ke tempat penghukuman akhir seluruh pemberontak-pemberontak, lautan api. Ke dalam lautan api ini, binatang, antikris, dan nabi palsunya akan sudah terlebih dahulu dibuang. Pemisahan antara domba-domba dan kambing-kambing berdasarkan atas satu perkara yang menentukan, cara di mana mereka yang dihakimi memperlakukan saudara-saudara Yesus, yaitu bangsa Yahudi. Banyak nas-nas kitab suci membuat jelas bahwa pada akhir zaman akan ada permusuhan dan kebencian terhadap bangsa Yahudi dan negara Israel. Bukan hanya akan ada serangan terpadu oleh bangsa-bangsa lain melawan Israel, melainkan orang-orang Yahudi di negara-negara lain akan tunduk pada berbagai bentuk persekusi. Di tengah semua ini, namun akan ada bangsa-bangsa lain yang mengambil sikap mereka, apakah sebagai individual atau sebagai bangsa, berpihak pada orang-orang Yahudi. Mereka akan melakukan segalanya dalam kuasa mereka untuk melindungi orang-orang Yahudi, untuk mengangkat penderitaan mereka. Pada penghakiman berikutnya akan menandai mereka sebagai domba-domba berharga untuk masuk ke dalam kerajaan Kristus yang didirikan di bumi. Nabi Yoel mempresentasi gambaran serupa akhir zaman dengan berkumpulnya bangsa-bangsa untuk mengalami penghukuman Allah. Sebab sesungguhnya pada hari-hari itu dan pada waktu itu, apabila aku memulihkan keadaan Yehuda dan Yerusalem, aku akan mengumpulkan segala bangsa dan akan membawa mereka turun ke lembah Yosafat. Aku akan berperkara dengan mereka di sana mengenai umatku dan milikku sendiri, Israel, oleh karena mereka mencerai-beraikannya ke antara bangsa-bangsa dan membagi-bagi tanahku. Yoel 3 ayat 1 dan 2. Allah mendeklarasikan bahwa Ia akan pertama membawa kembali tawanan Yehuda dan Yerusalem, artinya Ia akan mengumpulkan kembali orang-orang Yahudi yang tercerai-berai kembali ke negeri mereka sendiri. Lalu Ia akan mengumpulkan semua bangsa-bangsa lain dan menjatuhkan penghukuman atas mereka. Dasar penghukuman sama dengan yang digambarkan oleh Yesus dalam Matius 25. Allah berkata, Ia akan masuk ke dalam penghakiman dengan bangsa-bangsa mengenai umatku Israel. Pada tahap dalam sejarah ini ketika antisemitisme lebih menyebar dan lebih agresif, sangat penting bagi bangsa-bangsa untuk diperingatkan bahwa mereka akan dihakimi oleh Allah berdasarkan perlakuan mereka terhadap orang-orang Yahudi. Begitu domba-domba sudah dipisahkan dari kambing-kambing, penghakiman bangsa-bangsa lain akan selesai. Pada waktu ini, mereka yang dianggap layak memasuki masa kerajaan 1000 tahun Kristus akan sudah melewati pemurnian penghakiman Allah. Pertama, Israel akan dipisahkan dari api masa kesengsaraan besar. Lalu, pada akhir kesengsaraan, bangsa-bangsa lain akan dipisahkan oleh intervensi dan penghukuman langsung Kristus sendiri. Setelah penghakiman pemisahan ini atas orang-orang Yahudi dan bangsa-bangsa lain, berikutnya akan ada 1000 tahun perdamaian dan kemakmuran dengan Kristus memerintah sebagai Raja atas seluruh bumi. Pada akhir masa 1000 tahun, Satan akan membuat percobaan terakhir mengorganisasi bangsa-bangsa lain dalam pemberontakan melawan Kristus dan kerajaannya. Namun pemberontakan ini akan dibawa kepada kesia-siaan melalui intervensi langsung Allah. Pada saat ini, Satan sendiri akhirnya akan dibuang selamanya dari bumi dan dilempar ke dalam lautan api untuk bergabung dengan antikris dan nabi palsu yang sudah berada di sana. Dengan kekalahan akhir pemberontakan Satan ini, semua pemberontak di antara mereka pada waktu itu di atas bumi akan dipisah keluar.
dan lalu akan tinggal sisanya orang-orang benar untuk menghakimi orang mati dari zaman-zaman sebelumnya. Untuk tujuan ini, semua orang mati yang sebelumnya belum dibangkitkan akan pada waktu ini dipanggil untuk penghakiman. Dengan cara ini, panggung akan ditetapkan untuk ketiga pemandangan final penghakiman kekekalan Allah. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Wahyu 20 ayat 11-15. Di sini adalah akhir dari akhir semua dosa dan pemberontakan melawan otoritas dan kekudusan Tuhan Maha Kuasa. Dilempar selamanya ke lautan api untuk selama-lamanya. Hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan akan lolos penghakiman akhir ini. Nama-nama yang dicatat dalam kitab ini adalah mereka yang selama hidup mereka di bumi memberi diri mereka melalui iman, belas kasih dan kasih karunia Allah. Ini masuk dalam berbagai kategori. Mereka semua yang menaruh iman mereka dalam korban penebusan Kristus mewakili manusia sudah dibangkitkan pada permulaan 1000 tahun. Mereka akan melewati penghakiman mereka sendiri sebelum pengadilan takhta Kristus, bukan untuk penghukuman, melainkan untuk menilai upah mereka. Tampaknya pasti mayoritas mereka yang hadir di hadapan takhta putih besar tidak akan memenuhi syarat-syarat untuk menerima belas kasih Allah dan akan karenanya dihukum di lautan api. Meski demikian, akan ada dengan pasti sedikitnya kategori-kategori orang-orang di hadapan takhta putih besar yang akan lolos penghukuman dan masuk ke dalam kehidupan kekal. Kategori pertama akan terdiri dari orang-orang seperti Ratu Selatan dan orang-orang Niniwe yang menerima belas kasih yang Allah tawarkan pada mereka dalam satu pewahyuan pendek dirinya, namun menentukan. Kitab suci tidak mengindikasi berapa orang lain ada dalam arah sejarah yang diberi kesempatan serupa. Kategori kedua akan terdiri dari semua mereka yang mati dalam iman selama masa 1000 tahun. Apakah kita bisa antisipasi bahwa akan ada orang-orang lain yang Allah akan mendapat belas kasih dari takhta putih besarnya? Jawaban untuk pertanyaan ini dikunci di dalam kemahatauan Allah. Bagi kita, dengan pengetahuan terbatas dan perspektif sempit, bodoh untuk berspekulasi. Mari kita mengambil sikap yang diekspresikan oleh Abraham. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Kejadian 18 ayat 25. Mereka yang sudah mengecap belas kasih Allah yang tidak terukur, dijamin ia tidak akan menahan belas kasihnya kepada siapapun yang memenuhi syarat untuk itu. Mari kita waspada dengan berasumsi bahwa kita bisa sepenuhnya mengerti semua kerja penghakiman Allah. Masih ada bagian-bagian lain dari subjek luas ini yang seluruhnya meliwati kemampuan-kemampuan kita untuk mengerti. Kita hanya bisa merasakan kekaguman dan ketakjuban yang diekspresikan oleh Paulus.
Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Roma 11 ayat 33. Ini dengan tepat menyimpulkan pembelajaran sistematik 6 fondasi doktrin iman Kristen, tema yang sudah kita pelajari. Dengan cara-cara pembelajaran sistematik, kita sudah sepenuhnya meletakkan fondasi Alkitabiah di mana iman setiap orang Kristen bisa dibangun dengan kokoh di atasnya. Dengan meletakkan fondasi ini, maka menjadi mungkin mentaati peringatan dari Ibrani 6 ayat 1, beralih kepada perkembangannya yang penuh. Mari kita melanjutkan membangun di atas fondasi ini sampai kita mencapai dalam hidup kita bangunan besar lengkap dari doktrin dan praktik Kristen. Firman Allah yang sama yang menyediakan fondasi yang dibutuhkan juga menunjukkan kita bagaimana kita bisa meneruskan kepada perkembangannya yang penuh. Karenanya, bagi semua mereka yang sudah mengikuti pembelajaran-pembelajaran ini, peringatan dari kehidupan Paulus. Dan sekarang, aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Kisah Para Rasul 20 ayat 32. Amin.